Pemirsa, hari ini digelar pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN sebagai bagian dari rangkaian KTT ke-42 ASEAN. Isu yang dibahas dalam pertemuan ini nantinya akan direkomendasikan kepada para pimpinan negara ASEAN. Masih selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sinabaria langsung dari Labuan Bajo, NTT. Selamat pagi Cecilia, apa saja agenda yang digelar hari ini di sana dan apa yang akan dibahas oleh para Menlu ASEAN di sana? Iya, Gemma dan juga pemirsa, selamat pagi. Hari ini ada 3 agenda yang akan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri ASEAN. Yang pertama adalah ASEAN Ministerial Meeting atau AMM. Kemudian nanti yang kedua adalah ASEAN Political Security Council Meeting atau APSC. Kemudian yang ketiga nanti akan digelar pertemuan ASEAN Coordinating Council. Tentu 3 pertemuan ini akan membahas topik-topik yang berbeda, namun pada intinya 3 pertemuan ini nanti akan membahas isu yang sudah dibahas sebelumnya oleh para pejabat tinggi dari ASEAN yang digelar pada hari Senin yang lalu, yakni rapat Senior Official Meetings. Ada sejumlah hal tentunya yang akan dibahas, terutama terkait dengan pertahanan negara-negara di kawasan ASEAN, kemudian terkait dengan ekonomi, sosial, budaya, dan juga terkait dengan isu kemanusiaan. Karena kemarin Presiden Joko Widodo juga sudah sempat menegaskan ada 2 isu yang terus didorong Indonesia dalam keketuaannya pada KTT ke-42 ASEAN ini. Yang pertama terkait dengan pemberantasan tindak pidana atau pemberantasan perdagangan orang atau TPPO. Kemudian Presiden juga mendorong agar dalam KTT ini nantinya menghasilkan kesepakatan untuk mengatasi permasalahan ataupun konflik yang terjadi di Myanmar dengan mengutamakan dialog, menghentikan kekerasan, dan juga terus memberikan bantuan kemanusiaan. Dalam pertemuan pada hari ini, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan para pimpinan negara di ASEAN seperti pertemuan bilateral dengan Laos, Vietnam, Malaysia, dan juga Perdana Menteri Timur Leste. Karena pada KTT ke-42 ASEAN ini cukup spesial, Gemma dan juga pemirsa, karena tahun ini Perdana Menteri Timor Leste hadir dalam rangkaian pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN ini karena Indonesia dan juga negara-negara di ASEAN berkomitmen penuh untuk mendukung keanggotaan Timor Leste sebagai bagian dari ASEAN atau menjadi negara ke-11 dari anggota ASEAN. Apa kemudian yang membedakan pertemuan yang dilaksanakan para Menteri Luar Negeri hari ini? Berikut pernyataan yang sudah sempat disampaikan kemarin oleh Dirjen Kerjasama ASEAN dari Indonesia, Sidarta Reza Suryodipuro. Political Security Community Council dan ASEAN Coordinating Council. Kalau ada pertanyaan apa sih bedanya? Ini masing-masing sesuai piagam ASEAN ada mandatnya masing-masing. Namun utamanya untuk ASEAN Coordinating Council itu adalah semua persiapan akhir menuju KTT itu dilewatkan ke ACC. Gemma, pertemuan para Menteri Luar Negeri ini digelar di Hotel Ayana dan masih berlangsung sampai saat ini. Tentunya nanti hasil kesepakatan dan juga dokumen yang dihasilkan oleh para Menteri Luar Negeri ini akan direkomendasikan dan akan dibahas lebih lanjut oleh para pemimpin negara-negara di ASEAN yang akan digelar dalam KTT besok hingga lusa atau dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023. Gemma. Iya, Sisi, lalu apa tantangan real yang dihadapi oleh Indonesia dalam keketuaannya pada tahun ini? Iya, Gemma, tentu ada cukup banyak tantangan real yang sebenarnya dihadapi Indonesia sebagai ketua dalam pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN ini. Jika kita melihat, pertama faktor geopolitik, terutama perang yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina yang masih terjadi sampai saat ini. Belum lagi tantangan pasca pandemi COVID-19, di mana negara-negara di ASEAN juga harus terus berjuang untuk pemulihan ekonomi, pemulihan dari segi pangan, dan juga terus terkait dengan pemulihan energi juga, ini menjadi salah satu tantangan real. Belum lagi adanya konflik di daerah kawasan, seperti konflik yang terjadi di Myanmar. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh Indonesia dan juga negara-negara lainnya di ASEAN. Karena terkait dengan konflik Myanmar ini, Gemma dan juga pemirsa, kemampuan Indonesia untuk terus menekan dan juga mendorong terjadinya dialog penyelesaian konflik ini sekaligus bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya efektivitas dan juga manfaat dari hadirnya ASEAN untuk menciptakan kondusivitas dan juga menciptakan perdamaian di kawasan itu sendiri. Dan Gemma, untuk hari ini para pimpinan negara sudah dijadwalkan mulai hadir untuk melaksanakan sejumlah rangkaian pada pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN ini. Kembali ke Anda, Gemma.
Baik, terima kasih atas informasi Anda, Cecilia Sinabariba langsung dari Labuan Bajo NTT. Selamat kembali bertugas.